Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Wulan Novitasari Suheri, Ibu Guru BK kelas 12 SMK Negeri 1 Doan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pilihan karier setelah lulus SMK. Ayo di sini ada yang masih kebingungan nggak? Setelah lulus SMK, kira-kira mau kemana ya? Ada 3 pilihan karir setelah lulus SMK. Yang pertama yaitu bekerja. Bekerja bisa di dunia kerja dan atau di dunia industri. Kemudian yang kedua, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah. Dan yang ketiga yaitu berwirausaha. Kalau kita singkat menjadi BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, sekarang kita bahas tentang bekerja di dunia kerja dan atau di dunia industri. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Kita harus tahu apa saja dan seperti apa status di dalam pekerjaan. Yang pertama itu yaitu pekerjaan purna waktu atau full time. Kemudian pekerjaan paruh waktu atau part-time. Kemudian pekerja lepas atau freelance, pekerja honorer atau harian atau temporary, tenaga alih daya atau outsourcing, dan karyawan magang, karyawan kontrak, dan karyawan tetap. Jika kita memilih untuk bekerja, kita pun harus mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Itu bisa memanfaatkan lembaga bursa kerja, baik bursa kerja pemerintah seperti Kemnaker RI atau di Disnaker Trans masing-masing kota. Bisa juga di bursa kerja khusus atau BKK. Biasanya setiap SMK pasti memiliki bursa kerja khusus atau BKK-nya. Selain kita memanfaatkan lembaga bursa kerja, kita pun harus aktif dan selektif untuk mencari lowongan pekerjaan. Itu bisa dari koran, majalah atau tabloid, radio atau TV, rekanan, media sosial, bisa jadi dari WA, Facebook, Instagram, LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan ketika akan melamar, yang pertama yaitu identitas perusahaannya. Kita harus tahu dulu nama perusahaannya apa, bergerak di jenis atau di bidang apa, agar kita tahu ketika menuliskan surat lamaran, pastikan kita menuliskan nama perusahaan. Yang kedua yaitu jabatan atau posisi yang akan dilamar. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan. Yang keempat, syarat jabatannya. Syarat jabatan di sini seperti kriteria yang dibutuhkan pada posisi tersebut itu apa saja. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, batas waktu pemenuhan lowongan. Kita juga harus selektif gitu ya, melihat batas waktunya sampai kapan. Jangan-jangan kita sudah terlambat. Maka dari itu kita harus tahu juga batas waktunya sampai kapan. Dan yang keenam, alamat pemberi kerja. Kita harus pastikan alamat pemberi kerjanya itu di mana. Jangan-jangan nanti jauh dari yang kita harapkan sehingga akhirnya ketika perusahaan itu memanggil kita, ternyata kita malah tidak sanggup untuk mengikuti tes atau justru untuk penempatannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan ketika melamar ini. Setelah itu, yang kita harus persiapkan adalah surat lamaran atau application letter. Nah, surat lamaran itu nantinya akan kalian lengkapi dengan beberapa persyaratan seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian resum atau daftar riwayat hidup, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan kesehatan, pas foto tertentu, dan lampiran-lampiran lainnya seperti ijazah, sertifikat, kartu kuning atau kartu pencari kerja, KK, referensi pengalaman kerja.
kerja dan lain sebagainya yang dibutuhkan atau itu menunjang nanti surat lamaran kalian. Nah, surat lamaran itu dilengkapi dengan daftar riwayat hidup atau CV. Daftar riwayat hidup itu memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Pertama yaitu keadaan diri. Di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, alamat, no kontak, dan email. Pastikan no kontak dan email itu selalu aktif agar perusahaan atau dunia kerja bisa menghubungimu tanpa harus mencari tahu ke sana kemari karena nomor kontaknya atau emailnya sudah tidak aktif. Kemudian riwayat pekerjaan. Di sini bisa kalian tuliskan pendidikan formal dari awal sampai akhir dan pendidikan non formal seperti kursus atau mungkin kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Kemudian riwayat organisasi, riwayat pekerjaan jika sudah pernah bekerja, dan prestasi atau kemampuan. Ini akan menjadi nilai tambah kalian agar perusahaan atau dunia kerja melirik CV atau surat lamaran kalian. Proses tes masuk kerja. Proses tes masuk kerja yang pertama yaitu seleksi administrasi. Biasanya HRD akan melihat dari pendidikan, pengalaman, usia, jenis kelamin, dan kemampuan. Hal ini disesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan untuk lowongan tersebut. Ketika seleksi administrasi lolos, maka lanjut ke tes selanjutnya, yaitu psikotes. Psikotes contohnya bisa IST, Personality Plus, Papikostik, Pauli atau Kraepelin, Warteg Test, Draw a Man, Draw a Tree, dan RIMB. Sekali lagi, psikotes ini bukan berarti semua perusahaan atau dunia kerja memiliki atau menggunakan tes ini. Jadi tergantung dari kebijakan atau dari prosedur masing-masing perusahaan atau dunia kerja. Kemudian ketika psikotes lolos, maka akan lanjut kepada tes interview. Tes interview ini bisa dari atasan atau user. Atasan atau user ini adalah supervisor atau atasan langsung dalam posisi tersebut. Kemudian lanjut kepada HRD. Biasanya di HRD kalian akan ditanya tentang data pribadi, kemudian gaji yang diharapkan, dan kapan kalian bisa masuk atau join bersama perusahaan tersebut ketika dinyatakan lolos. Kemudian ada beberapa yang sampai interview kepimpinan. Ini untuk posisi-posisi tertentu. Selanjutnya ada tes keahlian. Tes keahlian ini adalah tes praktik atau bidang atau kemampuan khusus. Misalnya sekretaris, maka akan dites bagaimana membuat surat atau tes mengetik dan lain sebagainya. Kemudian misalnya keuangan, akan dites bagaimana menghitung uang, bagaimana cara membuat cash flow dan sebagainya. Kemudian mekanik misalnya nanti akan dites bagaimana cara memperbaiki mesin dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Ketika kalian memutuskan untuk bekerja tetapi kalian masih menunggu, tidak ada salahnya untuk mengikuti kursus atau pelatihan sebelum terjun ke dunia kerja atau industri. Nah, kursus atau pelatihan kerja ini bisa kalian lakukan, bisa di BLK atau mungkin sektor non formal lainnya. Misalnya kalau ingin kursus menjahit, kalian bisa kursus di konveksi dan lain sebagainya. Lantas, kiat sukses masuk dunia kerja seperti apa? Yang pertama, kenali potensi dan minat diri. Yang kedua, jangan asal ikut-ikutan. Ya, misalnya teman kalian banyaknya melamar ke perusahaan A, kalian ikut melamar juga, padahal kalian tidak menginginkan atau tidak minat kepada perusahaan tersebut. Tapi karena ingin ikut-ikutan, akhirnya kalian mencoba-coba untuk melamar. Kemudian, coba saja hal yang baru. Ketika itu ada kesempatan, ya, ketika kalian ada kesempatan, maka coba saja hal yang baru tersebut. Ya, siapa tahu itu akan menjadi awal karir yang baik untuk kalian.
dan kalian harus keluar dari zona nyaman. Jangan merasa bahwa karir tersebut, ketika kalian mengambil karir tersebut, kalian pasti akan capek, kalian pasti akan jauh dengan orang tua dan sebagainya. Coba keluarlah dari zona nyaman. Untuk pilihan karir yang selanjutnya yaitu melanjutkan studi ke pendidikan tinggi atau kuliah. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan ya ketika kalian ingin melanjutkan studi ke pendidikan tinggi adalah yang ke-1 status dan akreditasi, yang kedua jenjang pendidikan atau jenis perguruan tinggi, yang ketiga sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa, dan yang keempat apakah perguruan tinggi tersebut merupakan perguruan tinggi kedinasan atau bukan. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut yaitu fokus keinginan primer, kemudian fokus pada bakat kalian, kemudian fokus penjurusan bidang studi, dan fokus kemampuan. Ada jenis-jenis perguruan tinggi. Yang pertama yaitu universitas. Universitas itu berbagai bidang ilmu pendidikan dan teknologi ada di sana. Kemudian lanjut ke institut. Institut yaitu pendidikan vokasi dengan sejumlah rumpun ilmu tertentu. Kemudian sekolah tinggi. Untuk sekolah tinggi, pendidikan dalam satu rumpun. Selanjutnya politeknik, pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan. Dan akademi atau program pendidikan dalam satu cabang ilmu. Jenjang pendidikan dalam perkuliahan. Yang pertama yaitu D1. D1 kuliahnya 1 tahun, kemudian mendapatkan gelar AP atau ahli pertama. Dan untuk mencapai D1 harus membuat tugas akhir. Untuk D2 kuliah 2 tahun, kemudian sama ini juga harus membuat tugas akhir dan gelarnya yaitu AMA atau ahli muda. Kemudian D3 kuliah 3 tahun dengan tugas akhir, gelar AMD atau ahli media. D4 kuliah 4 tahun, sama ini juga dengan tugas akhir dengan gelar SST atau SSTR ya, Sarjana Sains Terapan. Kemudian S1 kuliah 4 tahun, tapi ini untuk tugas akhirnya yaitu skripsi. Gelarnya S atau sarjana. Untuk S2 kuliahnya biasanya 2 tahun. Ini untuk tugas akhirnya dinamakan tesis. Gelarnya yaitu M atau magister. S3 biasanya kuliah 3 tahun, tapi ini juga tergantung dari perkuliahannya juga ya. Ini disertasi untuk tugas akhirnya dan dengan gelar doktor. Jalur masuk perguruan tinggi ada SNMPTN atau jalur undangan, UTBK SBMPTN seleksi mandiri, SNMPN atau jalur undangan politeknik, ujian masuk sekolah tinggi kedinasan, seleksi PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan seleksi mandiri perguruan tinggi swasta. Cara menetapkan pilihan perguruan tinggi pertama yaitu lihat reputasi dari perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, metode dan presentasi pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang tiga, status akreditasinya. Yang keempat, fasilitas pendidikannya. Yang kelima, prospek lulusannya. Dan yang keenam adalah biaya. Tips masuk perguruan tinggi. Yang pertama, tentukan pilihan. Yang kedua, ukur kemampuan diri. Yang ketiga, tetapkan alternatif. Yang keempat, cari informasi. Yang kelima, perbanyaklah ilmu. Dan yang keenam, jaga kondisi tubuh agar selalu sehat sampai kepada
masuk perguruan tingginya. Pilihan karir yang ketiga yaitu wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Tingkatan atau level usaha. Yang pertama yaitu usaha mikro. Modal di bawah 50 juta. Usaha kecil modal 50 sampai 200 juta. Usaha menengah modal 200 sampai 500 juta dan usaha besar modal di atas 500 juta. Jenis-jenis usaha yang pertama yaitu produk primer seperti sembako, produk sekunder seperti pakaian, produk tersier seperti contohnya kendaraan. Karakter wirausaha, ciri-cirinya itu harus memiliki kepercayaan diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Apa keuntungan dan risiko menjadi pengusaha? Yang pertama yaitu profit atau keuntungan. Itu ketika seorang pengusaha atau wirausaha itu memiliki keuntungan. Tapi kita juga harus melihat resikonya, yaitu tidak ada kepastian pendapatan. Yang kedua independen, bebas, merdeka, dan mandiri. Tapi ada resikonya. Resikonya bisa resiko kehilangan modal, aset, dan investasi. Kemudian yang ketiga yaitu satisfying way of life, yaitu kepuasan hidup. Nah, di sini resikonya margin keuntungan kecil pada waktu masa pertumbuhan. Tapi sekali lagi yang namanya usaha, kita harus merintisnya dari kecil. Bagaimana kita ingin usaha kita besar kalau kita tidak berhasil mencapai usaha yang dari kecil dulu. Tips berwirausaha. Yang pertama yaitu pengusaha sukses itu kerja keras dan tekun. Kemudian berani menantang diri sendiri. Kemudian lakukan karena passion. Berani mengambil resiko dan pengusaha sukses itu percaya diri. Sekian materi bimbingan karir dari Ibu. Semoga kalian semua menjadi siswa-siswi yang diharapkan oleh sekolah. Kemudian kalian juga menjadi lulusan kualitas dan kalian menjadi anak yang sukses yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Sekian dari Ibu, tetap semangat, tetap sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian saja materi yang pertama yaitu tentang pilihan karir setelah lulus SMK. Kalian bisa melihat materi lebih lengkapnya di YouTube Ibu, yaitu tentang memilih profesi atau pekerjaan sesuai tipe kepribadian dengan cara SMART. Kemudian kiat sukses studi lanjut ke perguruan tinggi, kiat sukses memilih lembaga kursus atau pelatihan, dan informasi ketenagakerjaan dan bekerja ke luar negeri, dan kiat menjadi pengusaha muda.